wabarakatuh. Saya Diva Alivia Rauda dari D3 Akuntansi Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum kepailitan dari PowerPoint yang telah saya buat. Merujuk pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang atau UKK. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim. Pengawasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014. Baik, selanjutnya adapun pengertian menurut para ahli. Yang pertama, menurut Kartono, kepailitan adalah suatu sitaan dan eksekusi atas seluruh kekayaan si debitor, orang yang berutang untuk kepentingan semua kreditor-kreditornya, atau orang yang berpiutang, yang pada waktu si debitor dinyatakan pailit, mempunyai piutang dan untuk jumlah piutang yang masing-masing kreditor miliki pada saat itu. Yang kedua, menurut Fred B.G. Tubuan, kepailitan adalah sita umum yang mencakup keseluruhan kekayaan debitor untuk kepentingan semua kreditornya. Adapun tujuan kepailitan yang pertama yaitu untuk menghindari perebutan harta debitur apabila dalam waktu yang sama para kreditur menagih hak piutangnya. Yang kedua yaitu untuk menghindari adanya kreditur pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang debitur tanpa memperhatikan kepentingan debitur dan kreditur lainnya. Yang ketiga yaitu mencegah agar kreditur tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditur atau debitur hanya menguntungkan kreditur tertentu. Yang keempat yaitu untuk memberikan perlindungan kepada para kreditur konkuren untuk memperoleh hak mereka sehubungan dengan berlakunya asas jaminan. Adapun tata cara pengajuan dan pemeriksaan permohonan pernyataan pailit. Dari ketentuan pasal 2 ayat 1 UUK PKPU, permohonan pailit terhadap seorang debitor hanya dapat diajukan apabila yang pertama, debitor yang diajukan harus memiliki lebih dari satu kreditor. Yang kedua, debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu hutang kepada salah satu kreditornya. Yang ketiga, yaitu utang yang dibayar itu harus telah jatuh waktu dan telah dapat ditagih. Adapun permohonan pernyataan pailit dapat diajukan oleh, yang pertama, oleh debitor, yang kedua yaitu satu atau lebih kreditur, yang ketiga yaitu kejaksaan untuk kepentingan umum, yang keempat yaitu Bank Indonesia dalam hal debitornya merupakan bank, yang kelima yaitu Badan Pengawas Pasar Modal terhadap debitor berupa perusahaan efek, bursa efek, lembaga clearing dan penjaminan, lembaga penyimpangan dan penyelesaian. Lalu yang terakhir yaitu Menteri Keuangan terhadap debitor berupa perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, dan BUMN. Adapun permohonan diajukan oleh seorang advokat yang memiliki izin praktek ke pengadilan niaga yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum debitor. Yang pertama, domisili atau tempat kedudukan hukum debitor. Yang kedua, yaitu domisili atau tempat kedudukan hukum terakhir debitor yang telah meninggalkan Indonesia. Yang ketiga, yaitu domisili atau tempat kedudukan hukum debitor per sero firma atau domisili atau tempat kedudukan firmanya. Lalu yang keempat yaitu domisili atau tempat kedudukan hukum kantor debitor menjalankan profesi atau usaha. Dalam hal ini, debitor tidak bertempat kedudukan di Indonesia, tetapi menjalankan usaha atau profesi di Indonesia. Yang terakhir yaitu domisili atau tempat kedudukan hukum sesuai anggaran dasar dalam hal debitornya suatu badan hukum. Adapun tata cara pengajuan dan pemeriksaan permohonan pernyataan pailit. Yang pertama yaitu merujuk pasal 8 ayat 4 UUK PKPU menyatakan bahwa permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 tadi. Lalu berdasarkan pasal yang di atas, secara sederhana artinya apabila terbukti
secara sederhana bahwa si debitor mempunyai lebih dari satu kreditor dan salah satu utangnya telah jatuh waktu dan dapat ditagih, tetapi debitor belum membayar utangnya tersebut. Jika diperhatikan ketentuan yang telah diatur dalam pasal 8 ayat 4 UU KPKPU tadi, maka jelas bahwa yang dimaksud dengan pembuktian sederhana mengenai yang pertama yaitu eksistensi dari suatu utang debitor yang dimohonkan kepailitan yang telah jatuh tempo. Yang kedua yaitu eksistensi dari dua atau lebih kreditor dari debitor yang dimohonkan kepailitannya. Adapun akibat pernyataan pailit terhadap harta kekayaan debitor pailit. Yang pertama yaitu merujuk pada pasal 21 UUK PKPU, kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan, serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Yang kedua yaitu merujuk pasal 24 ayat 1 UUK PKPU, debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Nah, yang ketiga yaitu terhadap semua perikatan debitor yang terbit sesudah putusan pernyataan pailit tidak lagi dapat dibayar dari harta pailit kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit. Adapun urutan prioritas kreditor dalam kepailitan. Yang pertama yaitu ada kreditor preference. Nah, kreditor preference ini dia itu memiliki hak istimewa. Nah, kreditor tersebut itu tuh berhak atas pelunasan yang didahulukan oleh penjualan harta pailit. Nah, mengapa dia tuh termasuk memiliki kedudukan istimewa? Karena kreditor ini telah diatur dalam Undang-Undang Pasal 1134 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa hak istimewa ialah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seseorang yang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang yang berpiutang lainnya semata-mata berdasarkan sifat piutangnya. Nah, yang kedua yaitu ada kreditor separatis. Kreditor separatis ini mempunyai hak tanggungan, gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang dapat mengeksekusi haknya sendiri. Nah, seolah-olah tidak terjadi kepailitan dalam kreditor separatis ini. Yang ketiga yaitu ada kreditor konkuren. Nah, kreditor konkuren ini merupakan kreditor yang tidak termasuk golongan khusus atau golongan istimewa. Pelunasan piutang-piutang mereka dicukupkan dengan sisa hasil penjualan atau pelelangan harta pailit sesudah diambil bagian golongan khusus dan golongan istimewa, serta penjualan harta pailit itu dibagi menurut imbangan besar kecilnya piutang kreditor konkuren. Adapun berakhirnya kepailitan, yang pertama adanya perdamaian, yang kedua adanya insolvensi atau pemberesan, yang ketiga adanya putusan pailit dibatalkan di tingkat yang lebih tinggi, yang keempat adanya pencabutan atas anjuran hakim pengawasan.